Hai teman-teman, jumpa lagi di video gua dan seperti biasa gua main game Townsmen ya. Tapi sebelumnya gua mau minta maaf karena baru bisa upload kali ini ya. Dan untuk video kali ini gua mau ngebahas tentang dekorasi atau tata letak kota ya. Karena kemarin gua cari di Facebook grup Townsmen dan gua udah nemu ya. Kalau kalian pengen gabung, udah gua sediakan link di deskripsi ya. Kalian bisa gabung. Dan disitu tuh postingannya keren-keren ya, tata letak atau dekorasinya ya. Untuk sebagai contoh, ini gua kasih beberapa lihat ya. Ini yang kerajaan Frigate yang gua temukan di Facebook, di grup Facebook tersebut ya. Ini tata letaknya keren-keren ya, seperti ini, seperti ini, seperti ini juga. Dia tuh tertata gitu ya, tertata rapi ya. Itu sesuai selera para pemainnya sih ya. Dan kali ini gua mau ngejelaskan tata letak pada kota ini ya. Ini juga kerajaan Frigate yang gue mainkan ini dan udah gua ubah tata letak ya. Untuk tata letak gua ini gua mengusung konsep efisiensi pembuatan sumber daya ya. Jadi ini kalian kalau lihat ini gua pepet-pepetkan ya supaya enggak terlalu banyak perjalanan ya. Kalau kalian lihat di grup itu biasanya tuh mereka jauh-jauh ya, lebih mengutamakan dekorasi ya daripada efisiensi pembuatan sumber daya. Nah ini kalian bisa lihat ya, ini dari sini ya, ini pemukiman. Jadi ini gua sengaja bikin kompleks kayak khusus rumah gitu, dan di sini gue sediakan pasar ya di tengahnya karena Tony ini sering ke pasar ya. Jadi supaya enggak memakan banyak waktu untuk berjalan ke pasar, gue bangun di tengah ya. Selain pasar di sini gue juga bangun puskesmas ya di dekat pemukiman, karena biasanya itu kalau ada wabah merebak ya kayak logo hijau-hijau gitu, itu menandakan wabah ya, dan itu harus ada puskesmas. Ini sangat penting sih ya. Dan gua dekatkan dengan pemukiman supaya ya tadi ya seperti pasar tadi, supaya enggak memakan perjalanan yang lama untuk berobat ya. Selain itu juga gudang ya, gudang di sini karena tahun ini butuh sumber daya ya untuk dimasak ya, dimakan ya. Biasanya tuh tahun yang cewek yang ngambil sumber daya ya. Jadi gudang ini gua dekatkan dengan pemukiman satu ya. Dan selanjutnya yaitu nah ini sumur ya. Buat kalian yang sering kehabisan air, ini tips dari gua juga, bangun sumur dekat pemukiman atau dekat tempat produksi yang membutuhkan air ya. Dan selanjutnya di sini tuh gue juga bangun festival ramuan dekat pemukiman dan juga ini ya apa namanya kedai. Dan kita ke atas ini ada gudang ya. Jadi kalian pasti sering ngalami ya apa namanya apa penuh ya, apa namanya penyimpanannya penuh itu. Nah kalian mesti bangun gudang yang banyak ya. Gudang di sini bukan sebagai pengangkut ya. Kalau yang gua bangun banyak ini bukan sebagai pengangkut, bisa juga sih kalian pekerjakan, tapi di sini gua fungsikan sebagai penyimpanan ya. Dan di sebelahnya ini ada penggergajian ya, ini khusus untuk produksi kayu. Di sini ada penebang kayu ya. Di sini gua bangun 4 ya supaya lebih banyak produktivitasnya. Dan gua dekatkan dengan ini apa namanya penggergajian, dan tidak lupa setiap ada produksi itu selalu di tengahnya gua kasih bangun satu gudang ya, supaya mengangkut dari sumber daya yang dihasilkan dari tempat itu ya, seperti kayu dari sini apa namanya Pondok Rimbawan lalu dibawa ke penggergajian ya. Dan di sini ya lupa tadi, menara api ini harus cakupannya kalian harus 100% ya, karena itu sangat penting ketika terjadi kebakaran. Dan di sebelahnya ini ada arena pekan raya ya. Jadi ini tuh buat festival musiman ya, ketika berganti musim pasti ada festival di arena pekan raya ini ya.
Dan selanjutnya yaitu religi ya. Religi di sini kalau gua ya, kotanya itu berpusat pada satu religi katedral yang berada di sebelah kastil ini berpusat. Jadi enggak ada dua religi ya, jadi hanya satu berpusat. Dan selanjutnya di sisi ini sebelah kastil ini ada tambang ya. Nah khusus tambang ini kalian nggak bisa sembarangan naruh ya, karena harus mencari biji ini bebatuan yang mengandung biji besi dan juga emas ya. Jadi kalian tuh harus membangunnya di tempat yang ada deposit itunya ya, biji besi dan emas. Dan di sampingnya ini kalian bisa lihat ya, ini ada smelter, ada bengkel pembuat alat. Ini lengkap ya, ini bangunan yang lengkap buat membuat perhiasan dan juga peralatan dan juga senjata ya. Selanjutnya ini ada gubuk mancing. Gue bangun satu doang karena ini udah terpenuhi ya. Untuk peternakan babi ini udah menghasilkan daging dan juga roti ini udah ya untuk makanan, jadi nggak gue bangun pondok pemburu ya. Jadi selanjutnya yaitu ini ya, untuk pertanian ini udah lengkap. Ini kalian bisa lihat ya, untuk ini perkebunan dan juga kincir angin ini udah lengkap ya buat perkebunan ya. Ini menghasilkan roti dan juga pakaian ya, kalian bisa lihat ya. Dan juga yang terakhir ini di samping pertanian ini ada juga untuk minuman ya. Ini udah lengkap, kalian bisa lihat ya. Ini gua bangun masing-masing dua ya, supaya produktivitasnya lebih banyak ya. Ini gue juga bangun lebih dari satu ya, ini untuk memanen. Selain memanen gandum ini juga memanen ini ya, wol dan juga ini toba ya, untuk nanti dikirim ke puskesmas ya buat obat ya. Jadi itu sih ya. Ini juga selain pemukiman ini kan untuk biara ini juga membutuhkan air ya untuk produksinya. Jadi di dekatnya gue bangun 2 sumur ya. Selain biara ini juga peternakan babi membutuhkan air, jadi di dekatnya gue bangun sumur ini ya, kalian bisa lihat ya. Oke, jadi itu sih ya untuk tata letaknya. Kalau yang di grup itu mungkin itu memprioritaskan kecantikan atau kerapian ya dalam mendekorasi kotanya ya. Tapi gue mengusung konsep lain, yaitu efisiensi dalam pembuatan sumber daya ya. Kalau ini kan yang versi nggak ada bandit ya. Kalau yang versi ada bandit nanti gue akan jelaskan di video selanjutnya ya. Ini tadi ada festival ya, kalian bisa lihat tadi. Ini musim panas, jadi setiap musim akan ada festival di ini arena Pekanraya ini. Jadi mungkin itu sih ya untuk video kali ini ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan udah support channel gua, yang udah mau subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.